Selamat malam semuanya. Nama saya Siti Pradita Ponda. Saya dengan NIM 22010120130137 dari kelas C Kedokteran Undip angkatan 2020. Hari ini saya akan membawa materi embriologi. Jadi bisa kita mulai ya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa yang bakal kita pelajarin di materi embriologi ini. Jadi ada 6 hal yang bakal saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama itu tentang pengertian dari embriologi, yang kedua dari proses yang ada di dalam embriologi, yang ketiga hasil dari diferensiasi, keempat masa sensitif janin, kelima tentang kembar, dan yang terakhir tentang frekuensi dan faktor. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah pengertian dari embriologi. Apa sih embriologi itu? Jadi embriologi itu adalah ilmu yang mengenai perkembangan dari embrio. Jadi kita akan belajar tentang perkembangan embrio dari awal hingga akhir begitu. Nah, lalu kita lanjut ke dalam proses apa aja yang ada di embriologi. Nah, di sini tuh saya rangkum dalam 6 submateri. Yang pertama itu ada proses awal, yang kedua diferensiasi, yang ketiga implantasi, yang keempat lapisan germinal, yang kelima embryonic disc dan mesoderm, dan yang terakhir itu adalah neural tube. Nah, sekarang kita mulai ke proses awal. Nah, jadi di proses awal ini ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama itu adalah ovulasi. Nah, ini udah dijelaskan oleh Pak Evangga sebelumnya. Jadi ovulasi itu adalah proses pelepasan dari ovum. Jadi nanti ovumnya bakal lepas dari ovarium dan dia bakal lanjut ke proses yang kedua, yaitu adalah fertilisasi. Nah, fertilisasi ini adalah proses dari pertemuan serta peleburan materi genetik yang mana itu adalah sperma dan ovum yang terjadi di tuba Fallopi. Nah, setelah dia fertilisasi, maka hasil peleburan materi genetik itu akan mengalami pembelahan. Pembelahan di sini tuh adalah pembelahan mitosis. Jadi dia itu adalah proses pembelahan yang sangat cepat yang menghasilkan morula. Nah, selama proses ini selnya itu akan bergerak di tuba Fallopi menuju uterus. Gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar ini. Jadi akan saya zoom. Nah, jadi nanti akan keluar materi genetik dari wanita dari ovarium dan dia akan si ovumnya akan keluar menuju tuba Fallopi. Nah, pada saat tuba Fallopi itu si ovumnya itu akan bertemu dengan sperma. Bisa dilihat di gambar A yang ada di atas ini. Nah, karena pertemuan itu akan terjadilah fertilisasi. Setelah fertilisasi baru ada yang namanya pembelahan. Nah, untuk gambar B, C, D, E, F itu adalah bentuk dari pembelahannya. Atau pembelahan itu tuh akan terus terjadi mulai dari 2 sel menjadi 4 sel, lalu 4 sel akan membelah lagi menjadi 8 sel, 8 sel akan membelah lagi menjadi 16, lalu menjadi 32. Lalu yang menjadi 32 sel itulah yang bisa kita sebut dengan morula gitu. Nah, setelah sampai di morula, morula itu akan melakukan diferensiasi. Nah, apa itu sebenarnya diferensiasi? Diferensiasi itu adalah proses pembagian tugas atau proses perubahan dari sesuatu yang awalnya itu sama menjadi berbeda. Jadi nanti morula itu akan berbagi tugas begitu. Jadi dia akan berubah, tidak akan menjadi satu sel yang sama lagi. Nah, pada proses ini morula itu akan berdiferensiasi menjadi 2 bagian. Nah, 2 bagian apa itu? Itu ada tropoblast dan embryoblast. Nah, tropoblast itu adalah bagian luar dari sel yang akan mengsekresi hormon human chorionic gonadotropin atau HCG yang mana itu akan membantu proses dari implantasi. Implantasi itu apa? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, hormon itu bakal juga akan membantu untuk mendeteksi kehamilan pada urin maupun darah. Nah, bagian lain itu adalah embryoblast. Embryoblast itu bagian dalamnya, bagian dalam sel yang bisa disebut juga inner cell. Nah, ini dia bentuk dari morula yang akan berdiferensiasi menjadi blastosis. Nah,
Jadi morula itu akan berdiferensiasi menjadi blastosis yang mana strukturnya itu adalah bagian luarnya itu ada namanya tropoblas. Lalu di dalamnya itu ada inner cellmass. Nah, inner cellmass ini dia tuh bakal menuju ke salah satu sisi. Nah, menuju ke salah satu sisi. Dan yang warna kuning itu namanya blastosel. Jadi blastosel itu adalah cairan yang ada di dalam blastosis. Nah, tadi udah disinggung tentang implantasi ya. Jadi implantasi itu apa? Jadi implantasi itu adalah proses menempelnya si blastosis itu ke dinding uterus. Jadi blastosis itu awalnya dia tuh masih melayang-layang di uterus sampai dia akan mulai menempel pada dinding uterus, tepatnya pada bagian endometrium. Begitu. Nah, sisi dari blastosis yang bakal menempel ke dinding endometrium itu adalah sisi yang ada inner cell mass-nya. Jadi dia tuh akan menempel pada bagian yang ada kutub embrionalisnya. Nanti akan dilihat di foto di bagian bawah. Nah, jadi untuk membantu menempelnya blastosis itu, si trophoblas itu bakal mengsekresi enzim. Yang tadi itu enzim ACG, itu tuh untuk mencerna dan menggali endometrium, sehingga blastosisnya itu bisa nempel pada endometrium. Nah, ini gambarnya ya. Nih, nanti si blastosisnya ini dia itu bakal menempel. Nah, bagian apa tuh yang bakal menempel ke dalam itu adalah bagian sintiotrophoblas gitu. Jadi nanti si bagian trophoblasnya itu bakal berdiferensiasi menjadi sitotrophoblas sama sintiotrophoblas. Nah, yang akan menggali itu nanti adalah sintiotrophoblas. Nah, lanjut. Nah, setelah nanti dia sebagai blastosis, nanti dia juga akan mulai melakukan diferensiasi lagi, lalu dia akan membentuk yang namanya lapisan germinal. Nah, dalam lapisan germinal ini, nanti dia tuh ada yang namanya embryonic disc. Jadi embryonic disc itu adalah bagian yang ini. Bagian yang ini. Jadi dia itu adalah penggabungan antara ectoderm sama endoderm. Jadi ada yang bagian atas ini, yang biru ini adalah ectodermnya, dan yang bagian kuning ini adalah endodermnya. Lalu juga di bagian yang biru ini itu ada namanya amniotic cavity, dan yang bagian bawahnya itu ada yang namanya yolk sac gitu. Nanti itu adalah late blastosis atau bisa dibilang early gastrula juga. Nanti setelah dia berubah menjadi embrionik yang ada embryonic disc ini bakal tumbuh juga di antara ectoderm dan endoderm ini adalah mesoderm. Bisa kita lihat di bagian gambar gastrulanya itu ada mesodermnya warna merah. Nah, itu bakal muncul gitu di antara endoderm sama ectoderm. Terus juga nanti bakal muncul yang namanya primitive streak yang di bagian sebelah sini gitu. Ada primitive streak yang mana dia itu adalah cikal bakal dari notochord gitu. Notochord itu apa nanti akan dijelaskan di bagian bawah. Nah, ini ini juga bagian dari blastosis yang udah mulai masuk ke dalam dinding endometriumnya. Jadi dia bakal terus berkembang, yang mana nanti di sini bakal muncul juga yang namanya extra embryonic mesoderm. Jadi extra embryonic mesoderm itu adalah diferensiasi dari tropoblas. Jadi gitu akan muncul yang namanya extra embryonic mesoderm. Nah, dari extra embryonic mesoderm itu juga nanti dia tuh bakal ditambah dengan mesoderm, dia tuh bakal muncul namanya chorionic cavity, yang mana itu adalah namanya chorion. Nanti chorion itu ada di bagian akhir juga ada. Nanti di bagian janin sudah sempurna, nanti juga chorion itu adalah yang bagian luar dari yang membungkus janin gitu. Nah, lalu tadi embryonic disc itu tuh adalah bakal dimulai pada hari ke-14. Nah, nanti ectoderm dan endoderm itu di antara ectoderm dan endoderm tadi udah dijelaskan kalau bakal muncul namanya mesoderm. Dan pada hari ke-16 akan ada pengecilan antara amniotic sac dan yolk sac sehingga disc-nya bakal berubah jadi tabung. Nah, penyempitan itu juga akan membentuk usus. Jadi ini adalah pembentukan usus begitu ya. Nah,
Ini untuk strukturnya, jadi yang mana yang tadi udah dibilang, di bagian kalau misalnya aku zoom bagian sini, itu nanti ada yang namanya notochord. Notochord itu di bagian tengah ini ya. Nah, lalu selain notochord itu, ini juga seperti tadi masih ini bagian ekto yang warna biru, ini bagian endo. Lalu juga di bagian sini tuh ada yang namanya parasial mesoderm, terus ada intermediate-nya, ini ada jadi ada kayak dua gitu. Nah, ini bagian parasialnya, lalu ini bagian intermediate tuh. Terus ini juga ada lateral plate mesoderm. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih jauh ke sini, nah, jadi nanti ada namanya somit di bagian sini. Jadi itu nanti ada somit, ntar juga dijelaskan di bagian bawah. Lalu juga ada intermediate mesoderm. Nah, itu bisa juga disebut intraembryonic mesoderm. Nah, ini untuk proses pembentukan ususnya. Jadi nanti dia tuh bakal nanti bakal adanya melekuk gitu. Ini bagiannya ini bakal melekuk hingga si yolk sac-nya ini nih bakal masuk ke dalam gitu. Nanti dia bakal melekuk ke dalam, bakal mengelilingi yolk sac, terus dia bakal nutup kayak gini. Nah, ini nanti yang bakal cikal bakal gut itu, yang cikal bakal dari usus gitu. Ini juga ada aorta yang nanti bakal jadi aorta seperti itu. Nah, ini good formation juga yang sama kayak tadi, nanti dia bakal masuk kayak gini si yolk sac-nya, terus nanti juga bakal ada si good, ya nanti yang hasilnya itu akan jadi good ususnya gitu. Ini untuk struktur dari bagian yang sudah berdiferensiasi. Jadi ini ada primitif. Jadi ada nanti seperti ini tuh di bagian sebelah sini tuh ada seperti lembah dan bukit gitu. Jadi bentuknya seperti ini nih. Nah, di bagian sebelah sini kalau misalnya aku zoom itu nanti bentuknya seperti ini, yang mana nanti yang bagian knot-nya tuh yang ini, terus yang string-nya tuh yang ini gitu. Ini untuk pembentukan sistem syaraf pusat dari notochord seperti itu, nanti bakal menggulung. Di bagian bawahnya nanti aku jelasin di bagian bawah. Nah, ini penjelasan mengenai mesoderm ya. Jadi mesoderm itu tuh akan berdiferensiasi lagi, itu menjadi 2 layer. Yang mana tuh bisa disebut somatopleur sama splanchnopleur gitu. Nah, somato itu dia tuh akan berasal dari penggabungan antara ectoderm sama mesoderm. Dan dia tuh bakal membentuk bagian luar gitu, bagian seperti kulit dan sebagainya. Terus ada splanchnopleur juga, itu hasil penggabungan dari endoderm dan mesoderm. Yang mana itu akan membentuk bagian dalam atau viscera. Nah, mesoderm itu juga akan mengalami penebalan sisi di lain notochord tadi yang udah aku tunjuk, itu bakal membentuk somit. Nah, somit itu yang akan membentuk otot dan rangka. Jadi yang aku naikin lagi dulu ke atas, yang somit, nih yang bagian ini nanti akan berkembang menjadi otot dan rangka, skeletonnya. Nah, selanjutnya ini tentang neural tube ya. Jadi neural tube itu adalah proses dari pembentukan sistem syaraf kita gitu. Jadi tadi yang udah aku bilang itu ada yang primitive strict sama primitive knot. Nah, dia tuh bakal terus turun ke bawah. Jadi dia tuh bakal menggulung, nanti akan membentuk tube seperti ini. Kayak gitu. Jadi awalnya dia masih lurus, terus dia bakal terus tetap menutup hingga dia nanti bakal menutup sempurna. Nah, jadi itu harus nutup. Jadi kalau misalnya nggak nutup itu berbahaya, jadi bisa sampai dioperasi gitu. Dan itu terjadi pada hari ke-28 untuk neural tube itu. Lalu ada hasil dari diferensiasi. Nah, jadi tadi ada beberapa layer, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ectoderm itu adalah bagian outernya, eksternal. Terus ada mesoderm yang bagian tengah, dan endoderm yang bagian dalam. Nah, ectoderm sendiri itu bakal menghasilkan ya epidermis, ya bagian luar ya. Terus ada rambut, ada kuku, ada otak, ada spinal cord, ada sistem syaraf periferal. Nah, untuk mesoderm sendiri yang bagian tengah itu dia bakal bentuk otot, bentuk tulang,
connective tissue, jaringan, terus lalu ada notochord juga tadi yang sistem syaraf pusat, lalu ada kidney, gonad, terus sistem sirkulasi darah juga sama mesoderm. Terus untuk endoderm itu yang bagian dalam, dia itu akan membentuk seperti bagian perut, terus usus besar, lalu ada liver, pankreas juga, terus ada kantung kemih, terus juga ada paru-paru gitu. Itu dibentuk oleh endoderm. Nah, lalu kita lanjut ke masa sensitif janin terhadap teratogen. Nah, teratogen tadi udah dibahas sama Evangga sebelumnya tentang apa itu teratogen. Jadi juga kalau bisa kita lihat di sini, jadi untuk minggu pertama sama minggu kedua itu janin itu belum sensitif terhadap teratogen, tapi nanti mulai pada minggu ketiga itu mulai akan sensitif. Nah, dan yang sensitif itu tergantung lagi ke bagian mana yang kita bahas. Misalnya nih CNS atau Central Nervous System, dia tuh bakal mengalami sensitif terhadap teratogen itu, dimulai dari minggu ketiga hingga minggu terakhir. Jadi semuanya dia mengalami sensitif terhadap teratogen. Nah, kalau misalnya kayak heart, itu dia dimulai dari, nggak mulai dari minggu ketiga awal juga, mungkin pertengahan minggu ketiga itu sampai minggu ke-8. Dan yang lain sebagainya juga seperti itu. Gitu. Nah, teratogen itu, jadi dia sebenarnya dihasilkan dari teratoma kan ya, dia menyebabkan teratogen, dan teratogen sendiri itu seperti jaringan, kayak kumpulan jaringan bulat kayak gitu. Jadi jaringannya beda-beda, jadi banyak, misalnya ada kayak yang tulang atau gimana gitu jadi satu. Gitu. Nah, lalu kita bahas soal kembar. Nah, kembar itu ada banyak jenisnya. Jadi kalau kita bahas di sini ada 3 jenis, yaitu monozigot, yang mana itu akan menghasilkan kembar yang sama persis. Monozigot itu dihasilkan dari satu ovum dan satu sperma yang mengalami fertilisasi. Gitu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya dizigot. Nah, dizigot itu berasal dari sel telur dan sel sperma yang berbeda. Jadi ada 2 sel telur atau 2 sel sperma. Nah, dia akan menghasilkan kembar yang berbeda. Berbeda di sini berarti dia nggak kembar persis, dan juga bisa beda jenis kelaminnya. Bisa cowok-cewek atau bisa juga cewek-cewek maupun cowok-cowok juga bisa. Nah, dan pada kembar dizigot ini, dia tuh akan selalu menghasilkan 2 korion. Lalu yang ketiga itu ada namanya kembar selain dari monozigot dan dizigot. Nah, kembar itu berasal dari fertilisasi antara 2 ovum dari satu oosit dengan 2 sperma, atau satu ovum dengan 2 sperma yang biasa kita sebut superfekundasi. Nah, selanjutnya ini dia perkembangan dari monozigot. Ini bagian sebelah ada 3. Jadi yang pertama, jadi dia nanti akan mengalami pembelahan. Nah, jika dia mengalami pembelahan, terus setelah mengalami pembelahan, nanti ada inner cell mass-nya, ada yang tipe pertama itu inner cell mass-nya itu ada 2, gitu. Inner cell mass-nya ada 2, jadi di dalam satu sel yang sama ada inner cell mass-nya 2, lalu dia akan berkembang, ada 2 juga ini. Nah, inilah kenapa dia itu disebut plasentanya bakal sharing gitu. Jadi dia plasentanya sama, dia juga ada di satu korion yang sama, cuman dia beda amnion. Jadi ini bisa dilihat, ini korionnya. Nah, ini amnionnya. Jadi dia beda amnion, satu korion, dan dia berbagi plasenta. Nah, yang kedua itu tipe kedua, di mana nanti dia dia berasal dari jadi satu sel, dan dia tuh ada cuma satu sel mass gitu. Jadi sel massnya itu cuma satu. Nanti dia bakal dia bakal share fetal membran dan plasenta. Jadi di mana dia amnionnya itu bakal berbagi amnion juga, terus dia berbagi korion juga, terus plasentanya juga. Nah, tipe yang ketiga itu ada di mana dia bakal berbeda. Jadi dia selnya tuh bakal membelah. Jadi dia misalnya akan membelah menjadi 2. Jadi dia punya 2 sel dan 2 sel mass juga. Yang mana nanti dia bakal membentuk. Jadi dia punya plasenta yang berbeda.
Sini dia punya plasentanya berbeda, korionnya juga beda, amnionnya juga beda gitu. Nah, ini juga bakal terjadi di bagian dizigot. Dizigot juga akan seperti itu. Seperti ini contohnya, dizigot. Seperti ini dijelasin juga, dizigot. Nah, oh iya juga kalau dizigot itu kan tadi dia bisa berbeda korion dan amnion, tapi dia juga korion dan amnion itu bisa kayak menyatu begitu ya. Tapi bukan berasal dari amnion dan korion yang sama, cuman dia karena berdekatan jadi dia menyatu begitu. Itu untuk perkembangan di zigot. Nah, lalu selanjutnya tuh ada pembentukan plasenta, ini seperti tadi. Jadi ada yang namanya dia monoamniotik, monokorionik, yang mana dia itu satu amnion dan satu korion. Nah, biasanya itu adalah conjoined twins atau biasa kayak kembar menyatu gitu, jadi one cord dia. Lalu yang kedua itu ada monoamniotik dan monokorionik, tapi dia nggak nyatu. Jadi bayinya tetap pisah, cuman dia tetap satu amnion dan satu korion. Jadi kalau yang atas itu kan kayak nyatu gitu, tapi yang keduanya enggak. Yang bagian dua dia nggak nyatu. Nah, yang ketiga itu ada monoamniotik, monokorionik. Yang mana ini kita lihat tali pusarnya beda ya. Kalau yang ini kan tali pusarnya dia berbagi bareng-bareng, sedangkan yang ini pisah. Cuma tetap satu plasenta. Ini plasentanya tetap sama. Dan yang kedua itu ada diamniotik dan monokorionik. Jadi dia satu korion, tapi dia beda amnion. Gitu, beda amnion. Lalu dia plasentanya untuk tali pusarnya juga beda. Plasentanya ini sama. Nah, lalu yang kedua ini yang bagian diachronic twin placentation. Dia itu ada dua. Yang pertama diamniotic dan dia korionik, yang mana dia beda amnion, beda korion, tapi dia satu plasenta. Jadi tetap satu plasenta. Dan yang kedua itu dia diamniotic dan dikorionik itu, tapi dia plasentanya pisah gitu. Nggak bareng-bareng. Nah, ini dia variasi plasenta. Jadi ada 4 jenis, ada 5 jenis variasi dari plasenta. Jadi kalau misalnya jika selnya itu mengalami pembelahan awal itu pada diskus embrionik, pembelahan awal pada diskus embrioniknya itu terjadi sebelum stadium morula dan diferensiasi tropoblas yang mana itu terjadi pada pada hari ketiga. Nah, dia itu akan menghasilkan 1 atau 2 plasenta. Nah, 2 korion dan 2 amnion. Jadi dia bisa pisah beda. Yang mana ini biasanya terjadi pada dizigot dan juga 1/3 dari monozigot. Tadi kan ada panahnya ya, tadi ada yang ke dizigot, yang ini tadi. Nih, jadi dia ada 1/3-nya, monozigot bakal kayak gini juga. Beda korion, beda amnion, bisa beda plasenta juga bisa sama plasenta juga bisa gitu. Dan biasanya tuh terjadi di dizigot. Tapi 1/3 dari monozigot juga bisa. Yang kedua, itu adalah jika pembelahannya itu terjadi setelah diferensiasi tropoblas dan sebelum pembentukan amnion. Jadi kalau misalnya dia setelah diferensiasi tropoblas tuh dan sebelum pembentukan amnion, nah itu tuh pada hari ke-4 sampai hari ke-8, dia tuh akan menghasilkan 1 plasenta dan 2 amnion. Jadi dia bakal amnionnya bakal kayak gini, terus nanti plasentanya korion, terus nanti plasentanya bareng gitu. Nah, kalau misalnya pembelahannya itu terjadi setelah diferensiasi amnion, nanti dia akan menghasilkan 1 plasenta, 1 korion, dan 1 amnion. Jadi dia bareng-bareng tuh dalam sini semuanya bareng-bareng. Nah, yang keempat, kalau misalnya terjadi pembelahannya tuh pada hari ke-8 sampai hari ke-15, apa yang bakal terjadi? Nanti dia akan menjadi kembar siam, kembar yang D4 itu. Dan yang kelima, jika pembelahannya itu terjadi pada hari setelah hari ke-15, maka kembarnya itu akan jadi kembar yang tidak sempurna. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada frekuensi kembar. Nah, menurut hukum Helin dan Grolich, itu ada frekuensi kembarnya. Kalau untuk gemeli itu 1:85. Jadi dari 85 bayi itu cuma 1 yang kembar. Kelahiran maksudnya, kelahiran, jadi ada cuma 1 yang kembar. Nah, untuk triplet, untuk 3, itu ada 1:7.629. Dan untuk duadriplet, itu ada 1:670.743.
Sedangkan untuk duan-tuplet itu 1:41.600.000. Nah, untuk kembarnya ini sendiri, dia tuh pasti punya faktor ya. Jadi kayak ada faktor yang membuat dia tuh bisa kembar gitu. Faktornya itu apa aja? Jadi ini dia faktornya. Ada faktor bangsa, jadi ini bangsa ini sebenarnya umur ya, salah. Jadi ada faktor bangsa, faktor umur, sama faktor paritas. Nah, jadi faktor-faktor ini tuh biasanya untuk mempengaruhi kehamilan dua telur atau kayak kembar dua gitu. Jadi biasanya untuk bangsa, umur, dan paritas itu dia mempengaruhi kehamilan kalau misalnya dia nanti anaknya jadi dua. Nah, kalau untuk obat induksi ovulasi, dia itu bisa kembar di zigot. Nah, dia juga bisa kembar lebih dari dua, misal kembar 3, kembar 4, itu karena obat induksi ovulasi. Karena dia tuh kayak memacu ovarium untuk mengeluarkan banyak ovum gitu, yang obat induksi ovulasi ini. Terus yang ketiga itu ada faktor keturunan gitu. Nah, ya udah sampai di sini sudah selesai materi yang saya bawa. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fangga Yuda Perdana dengan nomor induk mahasiswa 220101201301091 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gametogenesis. Lebih tepatnya di sini gametogenesisnya adalah perubahan sel germinativum menjadi gamet pria dan wanita. Nah, sel germinativum primordial yang pertama adalah perkembangan dimulai dengan fertilisasi atau pembuahan, yaitu proses penyatuan gamet pria atau sperma dan gamet wanita oosit yang kemudian menjadi zigot. Nah, gamet berasal dari sel germinativum primordial atau PGC, primordial germ cell, yang dibentuk di epiblast selama minggu kedua dan bergerak ke dinding yolk. Mohon maaf Kak, ini di slideshow atau seperti ini? Coba bisa untuk di slideshow mungkin? Oh ya Kak, baik Kak. Kalau misalkan nggak ada halangan. Oke, dah di slideshow aja kalau gitu. Bisa kok. Nah, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah selama minggu keempat, sel-sel ini mulai bermigrasi dari yolk sac menuju ke gonad. Ini cara menghilangkan ininya bagaimana ya, Kak? Menghilangkan apanya tuh? Yang pinggirnya ini. Pinggirnya gimana? Oh, ini. Oke, sudah. Oh ya, baik. Oke. Oke. Mungkin ini saya ulang saja ya, Kak. Oh ya, boleh, silakan. Dari awal mungkin. Soalnya tadi, iya. Kalau misalkan dari perkenalan boleh nggak? Oh, Dari boleh, slide Kak. pertama. Ya, dari slide pertama. Oke. Silakan dilanjutkan ya, Fangga. Oke, baik. Perkenalkan, saya Fangga Yuda Perdana dengan nomor induk mahasiswa 220101201301091 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gametogenesis, khususnya mengenai perubahan sel germinativum menjadi gamet pria dan wanita. Nah, sel germinativum primordial. Perkembangan dimulai dengan fertilisasi atau pembuahan, yaitu proses penyatuan gamet pria, sperma, dan gamet wanita oosit yang kemudian menjadi zigot. Gamet berasal dari sel germinativum primordial atau PGC, primordial germ cell, yang dibentuk di epiblast selama minggu kedua dan bergerak ke dinding yolk sac. Selama minggu keempat, sel-sel ini mulai bermigrasi dari yolk sac menuju ke gonad yang sedang terbentuk. Tempat sel-sel ini sampai pada akhir minggu kelima. Pembelahan mitosis memperbanyak jumlah sel ini selama bermigrasi dan juga ketika sel-sel ini sampai ke gonad. Sebagai persiapan untuk fertilisasi atau pembuahan, sel-sel germinativum menjalani proses sebagai berikut. Yang pertama, gametogenesis yang mencakup meiosis, yang nanti akan dibahas di slide selanjutnya, untuk mengurangi jumlah kromosom. Dan yang kedua, sitodiferensiasi untuk menuntaskan atau menyelesaikan maturasinya. Nah, ini adalah gambar dari Mundiga.
Apa itu mudiga? Jadi mudiga itu adalah hasil pembuahan antara sperma dan juga sel telur hingga usia kandungan itu 2 bulan, atau bisa juga disebut sebagai embrio atau janin. Nah, jadi ada korelasi klinis antara sel germinativum primordial dan juga penyakit teratoma. Nah, apa itu teratoma? Teratoma adalah tumor yang asalnya itu masih diperdebatkan dan sering mengandung berbagai macam jaringan seperti tulang, rambut, otot, epitel usus, dan lainnya. Diduga bahwa tumor ini berasal dari sel punca atau stem cell pluripoten yang dapat berdiferensiasi menjadi ketiga lapisan germinativum atau turunan-turunannya. Beberapa bukti menunjukkan bahwa sel germinativum primordial yang telah menyimpang dari jalur migrasi normalnya mungkin menjadi penyebab timbulnya tumor ini. Penyebab lainnya dapat berasal dari sel-sel epiblast yang turut membentuk ketiga lapisan germinativum selama gastrulasi. Nah, ini gambar di samping ini merupakan teratoma orofaring. Tumor ini dapat berasal dari sel germinativum primordial dari sel-sel epiblast. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori pewarisan kromosom. Nah, jadi sifat suatu individu baru ditentukan oleh gen-gen spesifik pada kromosom yang diwariskan dari ayah dan ibunya. Manusia memiliki sekitar 23.000 gen pada 46 kromosom. Gen-gen pada kromosom yang sama cenderung diwariskan secara bersama sehingga dikenal sebagai gen tautan atau link gen. Di dalam sel-sel somatik, kromosom tampak sebagai 23 pasangan homolog untuk membentuk jumlah diploid, yaitu 46. Nah, terdapat 22 pasang kromosom yang sepadan yang disebut autosom dan juga kromosom seks atau gonosom. Nah, di sini ada dua macam pembelahan pada suatu sel. Yang pertama adalah mitosis. Untuk mitosis adalah proses pembelahan satu sel untuk menghasilkan dua sel anak yang secara genetik identik dengan sel induknya. Setiap sel anak menerima komplement lengkap 46 kromosom. Sebelum suatu sel memasuki proses mitosis, setiap kromosom mereplikasikan asam deoksiribonukleotnya atau DNA. Selama fase replikasi ini, kromosom berukuran sangat panjang, tersebar difus di seluruh nukleus, dan tidak dapat dikenali dengan mikroskop cahaya. Setiap sel anak menerima separuh dari seluruh materi kromosom ganda sehingga mempertahankan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Nah, selanjutnya ini akan saya tampilkan terlebih dahulu mengenai tahap-tahap dari mitosis sebelum saya lanjutkan ke meiosis. Nah, ini merupakan gambar dari berbagai tahap pada mitosis. Jadi pada saat mitosis dimulai, kromosom mulai membentuk kumparan, berkontraksi, dan memadat. Proses ini menandai dimulainya profase, yaitu gambar yang A. Nah, pada saat ini, setiap kromosom terdiri dari dua subunit paralel kromatid yang bersatu di area sempit yang disebut sentromer, yang terdapat di keduanya. Nah, selama profase, kromosom itu terus memadat, memendek, dan menebal. Seperti pada gambar A, namun hanya pada saat prometafase, pada gambar B ini, kromatid dapat dibedakan. Nah, selama metafase, yaitu gambar C ini, kromosom berbaris dalam bidang ekuator, dan struktur gandanya dapat terlihat dengan jelas. Nah, setiap kromosom diikat oleh mikrotubulus yang membentang dari sentromer hingga sentriol, membentuk gelendong mitotik atau mitotik spindle. Tidak lama kemudian, sentromer dari masing-masing kromosom itu membelah, menandai dimulainya tahap anafase, yaitu pada gambar D, yang diikuti dengan migrasi kromatid ke kutub gelendong yang berlawanan. Nah, akhirnya selama telofase, kumparan kromosom terurai dan memanjang. Selubung nukleus terbentuk kembali dan sitoplasma membelah, seperti pada gambar D sampai F ini ya. Nah, setiap sel anak menerima separuh dari seluruh materi kromosom ganda sehingga tetap mempertahankan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan ke tahap yang pembelahan sel pada meiosis. Nah, meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi di dalam sel germinativum untuk menghasilkan gamet pria dan wanita, yaitu masing-masing sperma dan sel telur. Akibat pembelahan meiosis. Akibat pembelahan meiosis ini ada dua ya. Jadi yang pertama, variabilitas genetik meningkat melalui beberapa hal, yaitu yang pertama pertukaran silang yang menyebabkan
redistribusi materi genetik. Selanjutnya ada karena distribusi acak kromosom homolog ke sel anak. Dan di sini ada juga akibat yang kedua adalah setiap sel germinativum mengandung kromosom dalam jumlah haploid sehingga pada saat fertilisasi jumlah diploid 46 kembali terpulihkan. Oke, selanjutnya di sini ada gambar dari pembelahan meiosis 1 dan juga meiosis 2. Nah, untuk yang A ini kromosom homolog saling mendekati, kemudian yang B pasangan kromosom homolog dan setiap anggota pasangan terdiri dari 2 kromatid. Untuk yang gambar C, kromosom homolog yang berpasangan secara erat saling bertukar fragmen kromatid atau terjadi pertukaran silang, dan di tengah-tengah di sini ada silang yang di situ ada warna merah dan biru yang saling menyilang, ini disebut dengan kiasma. Nah, kemudian yang gambar D ini kromosom berstruktur ganda mulai memisahkan diri. Yang gambar E ini anafase pembelahan meiosis 1. Nah, selanjutnya di sini mulai terjadi pembelahan meiosis 2. Nah, kromosom berstruktur ganda berpisah di sentromer. Nah, pada akhir pembelahan, kromosom di dalam keempat sel anak tersebut berbeda satu sama lainnya. Nah, korelasi klinis terkait dengan teori pewarisan sifat ini sebenarnya sangat luas cakupannya, karena di sini abnormalitas kromosom ini dibagi menjadi 2, yaitu abnormalitas numerik atau jumlah dan struktural. Nah, masing-masingnya ini memiliki penjelasan dan juga contoh yang sangat banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan secara umum saja, yaitu mengenai abnormalitas kromosom yang tadi, yaitu dapat berupa abnormalitas numerik atau jumlah, dan juga abnormalitas struktural. Nah, merupakan penyebab penting cacat lahir dan juga abortus spontan. Diperkirakan bahwa 50% konsepsi berakhir dengan abortus spontan, dan 50% dari janin abortus spontan ini mengidap abnormalitas kromosom mayor. Oleh sebab itu, sekitar 25% konseptus menderita cacat kromosom mayor. Abnormalitas kromosom yang paling sering dijumpai pada abortus adalah 45X ya, pada sindrom Turner, di mana seharusnya jumlah kromosom adalah 46, dan kromosom seksnya di sini harusnya ada 2, yaitu sepasang XX atau XY, sedangkan kalau di sindrom Turner itu dia hanya memiliki 1 kromosom seks, yaitu X. Nah, juga bisa dijumpai pada, selain dari sindrom Turner, juga bisa dijumpai di triploidi trisomi 16. Nah, abnormalitas kromosom menjadi penyebab 10% dari cacat lahir mayor, dan mutasi gen menyebabkan 8% lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai oogenesis. Nah, apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses terjadinya diferensiasi oogonia menjadi oosit matur. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan morfologi selama maturasi gamet. Maturasi oosit dimulai sebelum lahir. Nah, setelah PGC atau primordial germ cell atau sel germinativum primordial sampai di dalam gonad seseorang yang secara genetik adalah perempuan, PGC ini berdiferensiasi menjadi oogonia. Sel-sel ini mengalami sejumlah pembelahan mitosis dan di akhir bulan ketiga tersusun dalam kelompok-kelompok yang dikelilingi oleh satu lapisan sel-sel epitel gepeng. Sementara semua oogonia dalam satu kelompok kemungkinan berasal dari satu sel tunggal. Sel epitel gepeng yang dikenal sebagai sel folikular berasal dari epitel permukaan yang melapisi ovarium. Nah, sebagian besar oogonia itu terus membelah melalui mitosis, namun beberapa menghentikan pembelahan selnya pada tahap profase meiosis 1 dan membentuk oosit primer. Selama beberapa bulan kemudian, jumlah oogonia meningkat pesat dan pada bulan kelima perkembangan pranatal, jumlah total sel germinativum di dalam ovarium mencapai jumlah maksimalnya yang diperkirakan berjumlah 7 juta. Nah, walaupun di bulan kelima ini mencapai jumlah maksimalnya yaitu pada 7 bulan, tetapi pada kenyataannya ketika nanti matur itu tidak semuanya itu bisa matur ya, tapi hanya sekitar 15-20 buah saja, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, pada saat ini
dimulailah kematian sel dan banyak oogonia dan oosit primer berdegenerasi dan menjadi atresia. Pada bulan ke-7, sebagian besar oogonia telah berdegenerasi kecuali beberapa yang berdekatan dengan permukaan. Nah, semua oosit primer yang bertahan hidup telah memasuki tahap profase meiosis 1 dan kebanyakan dari oosit tersebut masing-masing dikelilingi oleh suatu lapisan sel epitel gepeng folikular. Satu oosit primer bersama dengan sel-sel epitel gepeng yang mengelilinginya disebut sebagai folikel primordial. Nah, di sini diferensiasi dari sel germinativum primordial. Nah, menjadi oogonia dimulai saat sesudah kedatangannya di dalam ovarium. Pada bulan ketiga perkembangan, beberapa oogonia itu mulai menghasilkan oosit primer yang memasuki tahap profase pembelahan meiosis 1. Nah, profase ini dapat berlangsung selama 40 tahun lebih atau berakhir hanya saat-saat selnya itu memulai maturasi akhirnya. Selama periode ini, sel-sel membawa 46 kromosom berstruktur ganda. Oke, selanjutnya ini adalah potongan ovarium pada berbagai tahapan perkembangan. Nah, untuk yang gambar A ini, oogonia itu membentuk kelompok-kelompok di bagian korteks ovarium. Beberapa menunjukkan mitosis, lainnya telah berdiferensiasi menjadi oosit primer dan memasuki tahap profase pembelahan meiosis pertama. Nah, untuk yang B, hampir seluruh oogonia berubah menjadi oosit primer pada tahap profase pada pembelahan meiosis pertama. Yang C, tidak terdapat oogonia. Setiap oosit primer dikelilingi oleh sebuah lapisan sel folikuler membentuk folikel primordial. Oosit telah memasuki tahap diploten profase yang pada tahap ini oosit tetap demikian hingga sesaat sebelum ovulasi. Hanya pada saat itu oosit memasuki metafase pembelahan meiosis 1. Nah, selanjutnya adalah maturasi oosit berlanjut saat pubertas. Menjelang kelahiran, seluruh oosit primer telah memulai tahap profase meiosis pertama, tetapi tidak berlanjut ke metafase, melainkan oosit ini memasuki tahap diploten, yaitu tahap istirahat selama profase yang ditandai oleh adanya jala-jala kromatin. Oosit primer tetap tertahan pada tahap profase dan tidak menyelesaikan pembelahan meiosis pertama sebelum mencapai masa pubertasnya. Nah, keadaan tertahan ini ditimbulkan oleh oosit maturation inhibitor atau OMI, peptida kecil yang disekresikan oleh sel folikuler. Jumlah total oosit primer saat lahir diperkirakan bervariasi dari 600.000 hingga 800.000. Nah, jadi tadi pada usia 5 bulan di kandungan tadi itu mencapai 7 juta, tapi ketika dia lahir diperkirakan mencapai 600 sampai 800.000 saja. Nah, selama masa kanak-kanak, sebagian besar oosit menjadi atresia, hanya sekitar 40.000 yang ada saat permulaan masa pubertas, dan kurang dari 500 yang akan diovulasikan. Nah, beberapa oosit yang mencapai maturitas pada tahap akhir kehidupannya lanjut telah berada dalam keadaan dorman pada tahap diploten pada pembelahan meiosis pertama selama 40 tahun atau lebih sebelum mengalami ovulasi. Tidak diketahui apakah tahap diploten merupakan fase yang paling tepat untuk melindungi oosit terhadap pengaruh lingkungan. Fakta bahwa meningkatnya resiko mempunyai anak dengan abnormalitas kromosom seiring bertambahnya sebentar ini seiring bertambahnya usia ibu menunjukkan bahwa oosit primer rentan terhadap kerusakan seiring dengan penuaan. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan gambar dari folikel primordial untuk yang A, yang B ini folikel yang sedang tumbuh, dan yang C ini adalah folikel primer. Nah, untuk yang A, folikel primordial yang terdiri dari sebuah oosit primer dikelilingi oleh satu lapisan sel epitel gepeng. Untuk yang gambar B ini folikel stadium praantal atau primer dini yang diambil dari cadangan folikel primordial. Seiring dengan pertumbuhan folikel, sel-sel folikular menjadi kubur
kuboid dan mulai menyekresikan zona pelusida yang tampak sebagai bercak-bercak tidak teratur di permukaan oosit. Nah, untuk yang gambar yang C, folikel primer matur atau praantral dengan sel-sel folikular membentuk lapisan-lapisan sel granulosa di sekitar oosit dan terdapat zona pelusida yang berbatas tegas. Oke. Nah, selanjutnya, saat pubertas terbentuk cadangan folikel yang sedang tumbuh dan terus dipertahankan oleh pasokan folikel primordial. Setiap bulan, 15 hingga 20 folikel yang dipilih dari cadangan ini menjadi matur. Beberapa kemudian mati, sementara lainnya mulai mengumpulkan cairan di dalam rongga yang disebut antrum. Sehingga masuk pada tahap antral atau vesikular pada gambar di slide selanjutnya nanti. Cairan terus berakumulasi sedemikian rupa sehingga saat sebelum ovulasi folikel cukup membesar dan disebut folikel vesikular matur atau folikel graft. Nanti gambarnya ada di slide selanjutnya. Nah, tahap antral adalah tahap yang paling lama ya atau terlama, sedangkan tahap vesikular matur berlangsung sekitar 37 jam sebelum ovulasi. Ketika folikel primordial mulai tumbuh, sel-sel folikular di sekitarnya berubah dari gepeng menjadi kuboid dan berproliferasi menghasilkan epitel sel granulosa yang berlapis dan unit yang terbentuk disebut folikel primer. Pada gambar sebelumnya tadi, sel granulosa terletak di membran basalis yang memisahkannya dari jaringan ikat ovarium atau sel stroma di sekitarnya yang membentuk TK folikuli. Sel-sel granulosa dan oosit juga menyekresikan lapisan glikoprotein di permukaan oosit, membentuk zona pelusida, seperti pada gambar sebelumnya. Nah, seiring dengan pertumbuhan folikel, sel-sel TK folikuli tersusun membentuk lapisan bagian dalam sel-sel sekretorik, disebut TK internal, dan kapsul fibrosa di bagian luar disebut TK eksternal. Sel-sel folikular juga membentuk tonjolan kecil seperti jari yang menembus zona pelusida dan berjalin dengan mikrofilus membran plasma oosit. Penonjolan ini penting untuk transport material dari sel folikular ke oosit. Seiring dengan berlanjutnya perkembangan, muncul ruang berisi cairan di antara sel-sel granulosa. Penyatuan ruang-ruang ini membentuk antrum, dan folikelnya disebut folikel vasikular atau antral. Mula-mula, antrum berbentuk bulan sabit, namun seiring dengan berjalannya waktu, antrum ini membesar, seperti pada gambar nanti selanjutnya. Sel-sel granulosa yang mengelilingi oosit tetap utuh dan membentuk kumulus oovorus. Saat masa maturitas, folikel vesikular matur atau graft dapat berdiameter 25 mm atau lebih. Folikel ini dikelilingi oleh TK interna yang terdiri dari sel-sel dengan ciri-ciri menyekresi steroid, kayak pembuluh darah, dan TK eksterna yang secara bertahap menyatu dengan jaringan ikat ovarium. Pada setiap siklus ovarium, sejumlah folikel mulai berkembang, tetapi biasanya hanya satu yang mencapai maturitas sepenuhnya. Folikel lainnya berdegenerasi dan menjadi atresia. Ketika folikel sekunder menjadi matur, lonjakan luteinizing hormon atau LH memicu fase pertumbuhan praovulasi. Meiosis 1 tertuntaskan, menghasilkan pembentukan dua sel anak dengan ukuran yang berbeda. Masing-masing memiliki 23 kromosom berstruktur ganda. Satu sel, oosit sekunder, menerima sitoplasma paling banyak. Lainnya, badan pola pertama, nyaris tidak mendapatkan sama sekali. Badan pola pertama terletak di antara zona pelusida dan membran sel oosit sekunder di dalam ruang perivitelina. Kemudian sel memasuki meiosis 2, tetapi terhenti pada tahap metafase sekitar 3 jam sebelum ovulasi. Meiosis 2 tertuntaskan hanya jika oosit mengalami fertilisasi. Bila tidak, sel berdegenerasi dalam waktu 24 jam sesudah ovulasi. Badan polar pertama dapat mengalami pembelahan kedua. Nah, untuk yang gambar A ini, folikel tahap vesikular atau antral, oosit dikelilingi oleh zona pelusida, kosong di tengahnya. Antrum berkembang melalui akumulasi cairan di antara ruang intraseluler. Nah, perhatikan susunan sel-sel TK interna dan TK eksterna pada gambar yang B itu. Folikel vesikular matur atau graft
Antrum telah sangat membesar, diisi dengan cairan folikuler, dan dikelilingi oleh lapisan-lapisan sel granulosa. Oosit terbenam di dalam tumpukan sel granulosa, cumulus oovorus. Nah, ini merupakan gambar dari maturasi oosit. Untuk yang gambar A, oosit primer menunjukkan gendong pembelahan meiosis pertama, yang B, oosit sekunder dan badan polar pertama, tidak terdapat membran nukleus. Yang C, oosit sekunder menunjukkan gendong pembelahan meiosis 2. Badan polar pertama juga membelah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai spermatogenesis. Oke. Maturasi sperma dimulai saat pubertas. Spermatogenesis yang dimulai saat pubertas mencakup seluruh proses yang mengubah spermatogonia menjadi spermatozoa. Saat lahir, sel germinativum pada bayi laki-laki dapat dikenali di dalam korda seks testis sebagai sel-sel pusat besar yang dikelilingi oleh sel penunjang. Sel-sel penunjang yang berasal dari epitel permukaan testis dengan cara yang sama seperti sel folikuler menjadi sel sustentakuler atau sel Sertoli. Sesaat sebelum pubertas, korda seks membentuk lumen dan menjadi tubulus seminiferus. Hampir pada saat yang bersamaan, sel germinativum primordial membentuk sel punca spermatogonia. Dalam interval yang teratur, sel-sel bermunculan dari populasi sel punca ini, membentuk spermatogonia tipe A, dan produksinya menandai permulaan spermatogenesis. Sel-sel tipe A mengalami sejumlah pembelahan mitosis terbatas untuk membentuk klona sel. Pembelahan sel terakhir membentuk spermatogonia tipe B yang kemudian membentuk spermatosit primer. Kemudian, spermatosit primer memasuki tahap profase berkepanjangan 22 hari, yang diikuti oleh penuntasan meiosis secara cepat dan pembentukan spermatosit sekunder. Selama pembelahan meiosis 2, sel-sel ini segera mulai membentuk spermatid haploid. Melalui serangkaian proses ini, sejak sel tipe A meninggalkan populasi sel punca hingga pembentukan spermatid, sitokinesis tidak berlangsung sempurna, sehingga generasi sel-sel berikutnya disatukan melalui jembatan sitoplasma. Oleh sebab itu, turunan satu spermatogonia tipe A membentuk sebuah klona sel germinativum yang mempertahankan kontak selama diferensiasi. Selanjutnya, spermatogonia dan spermatid tetap terbenam di dalam resesus atau ceruk sel Sertoli selama perkembangannya. Spermatogenesis diatur oleh produksi LH oleh sel-sel Leydig dan merangsang produksi testosteron, yang kemudian berikatan dengan sel-sel Sertoli untuk mendorong spermatogenesis. Follicle stimulating hormone atau FSH juga penting karena ikatannya dengan sel-sel Sertoli merangsang produksi cairan testis dan menyintesis protein reseptor androgen intraseluler. Baik, untuk yang gambar A ini merupakan potongan melintang korda seks primitif seorang bayi baru lahir, yaitu laki-laki tadi, yang menunjukkan sel germinativum primordial dan sel-sel penunjang. Sedangkan yang gambar B, potongan melintang sebuah tubulus seminiferus saat pubertas. Perhatikan berbagai tahapan spermatogenesis dan sel-sel sperma yang berkembang terbenam di dalam penonjolan sitoplasma sebuah sel Sertoli penunjang. Nah, ini merupakan gambar spermatogonia tipe A berasal dari populasi sel puncak spermatogonia, menunjukkan set-set pertama dalam proses spermatogenesis. Terbentuk klona set dan jembatan sitoplasma menyatukan sel-sel di setiap pembelahan berikutnya sampai masing-masing sperma terpisah dari badan residu. Bahkan jumlah set-set yang saling berhubungan satu sama lain jauh lebih banyak daripada yang ada di gambar ini.
Nah, ini merupakan produk meiosis selama spermatogenesis pada manusia. Jadi di sini untuk yang gambar A, spermatogonium tipe B, terjadi pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer dalam keadaan istirahat, kemudian mengalami pembelahan meiosis 1, menjadi spermatosit sekunder, dan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, menjadi spermatid. Nah, untuk sel Sertoli sendiri, seperti yang tadi sudah disebutkan, ini ada beberapa fungsinya, yaitu yang pertama menunjang dan melindungi sel germinativum. Yang kedua, ikut serta dalam pemberian nutrisinya. Yang ketiga, membantu dalam pelepasan spermatozoa matur. Nah, serangkaian perubahan yang menyebabkan transformasi spermatid menjadi spermatozoa disebut spermiogenesis. Perubahan-perubahan ini meliputi yang pertama, pembentukan akrosom yang menutupi separuh permukaan nukleus dan mengandung enzim-enzim untuk membantu penetrasi pada telur dan lapisan-lapisan yang melapisinya selama fertilisasi. Yang kedua, kondensasi atau pemadatan pada nukleus. Yang ketiga, pembentukan seleher, bagian tengah, dan ekor. Yang keempat, pengelupasan sebagian besar sitoplasma sebagai bahan residu yang difagositosis oleh sel-sel Sertoli. Pada manusia, waktu yang dibutuhkan untuk satu spermatogoni berkembang menjadi spermatozoa matur diperkirakan 74 hari, dan sekitar 300 juta sel sperma diproduksi setiap harinya. Ketika telah terbentuk sempurna, spermatozoa memasuki lumen tubulus seminiferus. Dari sinilah spermatozoa didorong ke arah epididymis oleh elemen kontraktil di dinding tubulus seminiferus. Walaupun pada awalnya hanya sedikit bergerak, spermatozoa memperoleh motilitas sepenuhnya di dalam epididymis. Nah, baik, yang terakhir adalah ringkasan dari penjelasan yang tadi. Jadi sel germinativum primordial itu muncul di dinding yolk pada minggu keempat dan bermigrasi ke gonad indiferen. Tempat sel-sel ini tiba pada akhir minggu kelima. Sebagai persiapan fertilisasi, kedua sel germinativum pria dan wanita mengalami gametogenesis yang mencakup meiosis dan sitodiferensiasi. Pada wanita, maturasi dari sel germinativum primitif menjadi gamet matur yang disebut oogenesis, dimulai sebelum lahir. Pada pria, prosesnya disebut spermatogenesis dan dimulai saat pubertas. Pada wanita, sel germinativum primordial membentuk oogonia. Sesudah pembelahan mitosis berulang, beberapa oogonia bertahan dalam tahap profase meiosis pertama untuk membentuk oosit primer. Pada bulan ke-7, banyak oogonia mengalami atresia dan hanya oosit primer yang tetap dikelilingi oleh satu lapisan sel folikuler yang berasal dari epitel permukaan ovarium. Bersama-sama, keduanya membentuk folikel primordial. Saat pubertas terjadi perekrutan cadangan folikel yang sedang tumbuh yang diambil dari cadangan terbatas folikel primordial. Oleh sebab itu, setiap bulan 15 hingga 20 folikel mulai berkembang dan ketika matur, folikel-folikel ini melewati 3 tahapan. Yaitu yang pertama adalah tahapan primer atau praantral, yang kedua vesikuler atau antral, dan yang ketiga adalah vesikuler matur atau folikel graft. Pada pria, sel-sel primordial tetap dorman hingga pubertas, dan hanya pada saat pubertaslah sel-sel ini berdiferensiasi menjadi spermatogonia. Sel-sel punca ini membentuk spermatosit primer yang melalui 2 pembelahan meiosis berturut-turut menghasilkan 4 spermatid. Spermatid melalui serangkaian perubahan, yaitu spermiogenesis mencakup yang pertama, pembentukan akrosom, yang kedua kondensasi nukleus, yang ketiga pembentukan bagian leher, bagian tengah, dan ekor, yang keempat pengelupasan sebagian besar sitoplasma. Waktu yang diperlukan untuk satu spermatogonium menjadi spermatozoa matur sekitar 74 hari. Baik, ini adalah daftar pustakanya dari buku Embriologi Langman edisi 12. Saya rasa cukup sekian atas perhatiannya. Terima kasih.